Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hari ini saya, Miss Nana, akan membahas tentang TOEFL Structure and Written Expression Test 2 untuk nomor 1 sampai 30. Oke, let's get start. Number 1, according to the wave theory, blah blah blah, population of the Americas may have been the result of a number of separate migrations. Dilihat dalam hal ini, kata according to the wave theory dipisahkan oleh koma, sehingga dia posisinya hanya sebagai penggunaan apositif atau mungkin bisa jadi dia hanya sebagai adverb saja. Sehingga dalam hal ini the population atau population di sini digunakan sebagai subjeknya. Kemudian of Americas karena ada penggunaan of sehingga dia menjadi object of preposition. May have been di sini berarti posisi may have been digunakan sebagai predikatnya. Sehingga karena sudah ada penggunaan subjek dan juga predikat, kita hanya membutuhkan penggunaan artikel atau bisa disebut di sini bisa kita gunakan penggunaan the. Jadi dalam hal ini penggunaan the digunakan karena memang sudah spesifik. Perbedaan penggunaan dan juga an, kemudian penggunaan the hanya pada apakah benda tersebut atau thing, entah itu benda ataupun mungkin place, itu sudah spesifik atau general. Ketika bendanya itu sudah spesifik, maka kita menggunakannya yang the. Tapi ketika bendanya itu masih general dan dia singular bentuknya, maka penggunaan dan juga an itu diharuskan. Sehingga di sini dan juga an digunakan ketika benda ataupun mungkin tempatnya itu masih general. Seperti itu. Kemudian nomor 2, it is presumed that governing the sharing of food influence blah 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 that the earliest cultures evolve. Kata it di sini posisinya adalah sebagai subjek, kemudian is presumed adalah predikatnya. Kemudian that di sini posisinya adalah sebagai konektor untuk penggunaan noun clause connector. Kemudian governing the sharing of food ini adalah sebagai subjeknya yang mana mengikuti konektor that. Kemudian influence posisinya adalah verb yang mengikuti konektor tersebut. Kemudian ada penggunaan that lagi di sini. Maka di sini ketika ada penggunaan that kedua kalinya dan sebelumnya belum ada penggunaan kata benda, maka di sini kita membutuhkan kata benda supaya kata benda tersebut akan dijelaskan oleh that. Sehingga dalam hal ini, dan di sini posisinya bukan sebagai noun clause tapi sebagai adjective clause. Seperti itu. Karena nantinya akan diikuti dengan penggunaan earliest culture. Di sini adalah sebagai subjek lagi dan evolve adalah verb. Nah, di sini dilihat bahwa ada beberapa penggunaan verb dalam satu kalimat. Verb pertama, yaitu presume, di sini posisinya sebagai predikat atau kata kerja utama. Kemudian ada verb yang kedua, yaitu influence, di mana posisinya adalah verb yang mengikuti penggunaan noun clause, dan juga ada verb evolve yang terakhir, di mana penggunaan evolve di sini adalah verb yang mengikuti adjective clause. Jadi pay attention. Karena di sini tinggal membutuhkan kata benda atau noun, maka kita tinggal lihat penggunaan kata benda yaitu yang say. Seperti itu. Jadi kalau misal kita memilih yang A, that di sini, maka nantinya setelah kata that the way harus ada penggunaan verb lagi. Kemudian is the way. Kalau misal kita memilih yang B, kata is di sini akan menjadi double verb dalam penggunaan non clause karena kita sudah memiliki influence sebagai verb, maka is tidak dibutuhkan kembali. Dan D hampir sama dengan yang A tadi, ketika kita mau menggunakan which kembali, maka kata way harus diikuti dengan penggunaan verb ulang. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Di sini dalam hal ini although, ada kata although di awal kalimat, it means nantinya akan ada dua kalimat, dimana kalau misal ada penggunaan conjunction di awal kalimat, maka kalimat di tengah-tengah harus dipisahkan oleh koma untuk memisahkan kalimat pertama dengan kalimat kedua.
The feather di sini posisinya sebagai subjek, kemudian is not di sini adalah predikatnya. To have a year tourist, berarti di sini kata is not bisa diikuti dengan beberapa kata, whether itu bisa diikuti oleh penggunaan adjektif atau mungkin adverb. Dalam hal ini, kalau misalnya dilihat dari kata A atau option A, B, C, dan juga D, yang paling tepat adalah B, karena dalam penggunaan enough, itu adjektif harus diletakkan di awal penggunaan enough. Maka posisinya adalah adjektif terlebih dahulu baru enough. Berbeda ceritanya kalau misal dia bertemu dengan penggunaan kata benda, maka enough terlebih dahulu, baru diikuti dengan kata bendanya atau noun di sini. Contohnya seperti enough food, atau mungkin bisa menggunakan enough money, seperti itu. Untuk nomor 4, in simple animals ada penggunaan in di awal, berarti dia adalah object of preposition, kemudian dipisahkan oleh koma, reflect movement or involuntary response to stimuli. Di sini hanya sebagai objek ya, karena tidak ada penggunaan verb atau kata kerja, maka yang hilang adalah subjek dan juga predikatnya atau subjek dan juga verbnya. Tinggal kita lihat yang paling tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Di sini sudah ada penggunaan subjek dan juga penggunaan predikat. Untuk yang A, behavior mostly, ini hanya berupa subjek saja, karena kata mostly tidak bisa dijadikan predikat karena dia posisinya adalah adverb. Kemudian yang B, most is behavior. Ada penggunaan is di sini sebagai predikat, akan tetapi kata most tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Kemudian yang D, the most behavior, posisinya hanya sebagai subjek saja atau dia bentuknya adalah kata benda. Untuk nomor 5, kalkulus, di sini posisinya adalah sebagai subjek, dipisahkan ada penggunaan koma, kemudian elegant and economical symbolic system, kemudian koma. Kalau misal kita lihat dari strukturnya, berarti di antara koma bisa disimpulkan ini adalah apositif. Kembali lagi, penggunaan apositif hanya bisa digunakan ketika diisi dengan penggunaan noun atau mungkin noun phrase, atau mungkin yang berada di dalam koma ini adalah posisinya adjective clause. Berarti nantinya akan ada penggunaan konektor, entah itu diikuti subject verb atau langsung verb. Seperti itu. Elegant and economical symbolic system berarti di sini hanya sebagai objek atau kata benda. Maka kita tinggal lihat ketika kita memilih option A, it is, di sini ada subjek dan juga verb. Jadi sudah saya kasih tahu bahwa ketika kalian membubuhkan subjek dan juga verb dalam penggunaan dalam koma, maka kita membutuhkan konektor supaya dia bisa menjadi penggunaan adjective clause. Karena di sini tidak ada penggunaan konektor, maka yang A jelas pasti salah. Kemudian that an, ada penggunaan konektor, akan tetapi ketika dia diikuti oleh konektor atau di dalamnya ada konektor, maka kita butuh subjek dan juga verb. Padahal di dalam koma ini tidak ada penggunaan verb, jadi yang B jelas pasti salah. Yang C, an, maka di sini bisa berfungsi sebagai artikel, berarti dia posisinya sudah benar. An elegant and economical symbolic system berfungsi sebagai noun phrase dan fungsinya memang sebagai apositif. Yang D is tadi kembali lagi hampir sama dengan yang A, ketika ada penggunaan verb maka kita membutuhkan konektor terlebih dahulu. Sedangkan pada nomor 5 di sini tidak ada penggunaan konektor. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Canada does not require that. Kata Kanada di sini posisinya sebagai subjek, kemudian does not require adalah predikatnya. That US citizen obtain, di sini ada subjek, kemudian ada verb. To enter country and, setelah and berarti dia akan diikuti oleh subjek dan juga predikat kembali. Di sini ada dalam opsinya ada penggunaan neither dan juga either.
Kembali lagi, penggunaan neither dan juga either ini berbeda. Ketika kita menggunakan either, maka posisinya adalah subject verb either. Seperti contoh, I don't either, atau bisa I do either. Akan tetapi ketika kita menggunakan neither, maka kata neither ditaruh di awal, neither terlebih dahulu, kemudian baru verb, baru subjek. Kenapa pada bagian neither, verb dan juga subjeknya itu dibalik? Karena neither posisinya adalah sebagai negative expression. Karena bentuk negative expression, maka verb dan juga subjeknya dibalik. Maka kita lihat pada bagian A, Mexico does neither. Maka tidak sesuai dengan formula yang ada ya. Kemudian yang B, Mexico does not either. Ini bisa seperti formula yang I don't either ini, neither Mexico does, neither Mexico does, tidak sesuai. Kemudian either does Mexico juga tidak sesuai. Maka jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Kemudian kita lihat nomor 7, the poet just beginning to be recognized as an important influence at the time of his death. Di sini, the poet berarti sudah sebagai subjek, kemudian just beginning, berarti verb ing di sini tidak bisa menjadi predikat atau verb, dikarenakan tidak ada to be, maka posisi setelahnya pun tidak ada penggunaan predikat atau verb, maka di sini kita butuh predikat atau verb. Jadi untuk bagian A atau opsi A, being, kembali lagi karena tidak ada penggunaan to be, maka di sini being tidak bisa menjadi predikat atau verb. Who was, setelah penggunaan who, maka dia hanya berfungsi sebagai verb yang digunakan setelah konektor, jadi tidak bisa menjadi predikat utama. Kata Walt Whitman hanya sebagai kata benda, berarti tidak ada penggunaan predikat atau verbnya, maka jawabannya yang D. Walt Whitman di sini digunakan sebagai tambahan subjek, kemudian was digunakan sebagai predikatnya. Kemudian setelahnya nomor 8, the formulation of the sun, the planets, and other stars began. Di sini ada penggunaan began sebagai verb. Kemudian with the condensation of an interstellar clouds, berarti tidak ada penggunaan verb ulang. Maka kita tinggal lihat apakah dia posisinya akan menjadi verb atau menjadi predikat. Yang A, it accepted that. Di sini ada penggunaan subjek, kemudian ini bisa menjadi verb atau mungkin predikat kalau misal seharusnya dia berfungsi sebagai kalimat pasif. Tapi karena dia ini bentuknya aktif, maka tidak bisa menjadi predikat. Accepted that hanya menggunakan kata accepted di sini, berarti tidak dimungkinkan karena kita membutuhkan bentuk kalimat paling awal yaitu subjek dan juga predikat, kemudian mungkin membutuhkan konektor di sini. It is accepted that. Nah, kembali lagi tadi karena ini posisinya sudah menjadi kalimat pasif, maka dia bisa menjadi predikat, kemudian that di sini digunakan untuk menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ini formulanya atau bentuk struktur kalimatnya hampir sama dengan nomor 2 tadi. Kemudian nomor 9, as a general rule, di sini posisinya karena dipisahkan oleh koma, berarti hanya sebagai object of preposition. The standard of living, the standard di sini adalah subjeknya, by, dilihat kata by di sini atau preposisi by biasanya mengacu pada penggunaan kalimat pasif. Sehingga kita tinggal lihat dalam bentuk kalimat pasif ada to be plus verb 3. Jadi yang kita pakai adalah yang A. Seperti itu, is fixed. Kenapa bukan yang C? Karena has fixed di sini posisinya bukan menjadi kalimat pasif, tapi dia adalah bentuk kalimat aktif pada tenses present perfect. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 10. The customer price index list, berarti di sini adalah subjeknya. Nah, dilihat customer price and index di sini menggunakan bentuk
kata besar berarti dia menjadi subjek semuanya, kemudian list di sini digunakan sebagai predikat atau menjadi predikat. Maka kita tinggal mencari objeknya. Bentuk objeknya ternyata ada penggunaan how, berarti dia posisinya akan menjadi konektor, di mana si konektor how ini harus diikuti dengan subjek dan juga verb. Atau subjek dan juga verb ya. Berarti ini ada konektor, wait. Konektor how diikuti dengan subjek dan juga verb. Maka dari itu kita tinggal lihat manakah yang posisinya adalah subjek dan juga verb. How much cost every car? Berarti di sini cost digunakan sebagai verb, every car-nya adalah subjek, berarti terbalik. How much does every car cost? Ada penggunaan does di sini, berarti di sini posisinya juga verb dan juga subjek, maka terbalik karena dia bukan kalimat tanya juga, maka does tidak perlu diletakkan di awal sebelum subjek. How much every car cost? Di sini adalah subjek, ini adalah verbnya, maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Diingat, pada penggunaan kalimat tanya, biasanya itu to be memang diletakkan di awal, seperti kata does dan juga are di sini. Ini biasanya digunakan kalau misal kalimatnya adalah tanya. Jadi dalam kalimat tanya, nantinya akan ada penggunaan mungkin WH question, kemudian to be, baru subjek, baru verb. Seperti itu. Kemudian nomor 11, the examiner, di sini adalah subjek, made adalah predikatnya, bentuk verb kedua ya dari kata make. Us di sini adalah objeknya, or identification in order to be admitted to the test center. Kita lihat dari opsinya A, B, C, dan juga D, yang paling tepat adalah B, yaitu show. Kenapa bisa show? Karena kata make, kemudian let, help, dan juga have di sini memang diharuskan untuk diikuti oleh penggunaan verb 1 atau kita sebutnya sebagai verb base. Seperti itu. Di sini biasanya dipisahkan oleh penggunaan objek. Tadi bentuk kalimatnya adalah made us. Kemudian ini adalah jawabannya show. Jadi biasanya dipisahkan oleh penggunaan objek terlebih dahulu baru diikuti oleh verb base. Seperti itu. Kemudian nomor 12, ada penggunaan koma di sini. Carl Sandburg is adalah, berarti ini adalah subjek, ini predikatnya, maka kalimat sebelumnya karena dipisahkan oleh koma, maka posisinya adalah apositif. Maka dalam apositif tadi kembali lagi hanya bisa diikuti dengan atau bisa diisi dengan noun atau mungkin adalah noun phrase. Jadi tinggal dilihat dari opsi A, B, C, dan juga D yang bentuknya noun atau noun phrase adalah yang A. Ketika kita memilih yang B, maka di sini ada subjek dan juga predikat, maka kita membutuhkan penggunaan conjunction. Yang C apalagi, jelas ini posisinya sudah salah karena dipisahkan oleh who is. Dan yang D, despite ini bukan penggunaan konektor yang tepat atau mungkin tidak harus menggunakan despite. Jadi karena bentuknya hanya A positif, maka kita harus membutuhkan noun ataupun mungkin noun phrase. Selanjutnya nomor 13, after seeing the movie continue, dilihat penggunaan after di sini sebagai conjunction atau konektor, langsung diikuti oleh verb ing. Kemudian the movie continue di sini adalah objeknya, maka ketika ada bentuk seperti ini, subjek dan juga predikat utamanya akan berada setelah koma. Ini ada koma, maka subjek dan juga predikatnya itu akan berada setelah koma. Kenapa seperti itu? Biasanya ini ada pada skill reduce. Reduce adverb clause. Di mana ketika ada penggunaan conjunction after seperti dalam soal ini, dia diikuti oleh penggunaan subjek dan juga to be, maka nantinya si subjek dan juga to be-nya akan dibuang.
gitu. Jadi di sini subjek dan juga to be-nya dibuang sehingga verb setelahnya itu berupa verb ing atau mungkin verb 3. Oleh karena itu kita tinggal melihat subjek yang paling tepat adalah karena kata seeing artinya dia melakukan sesuatu, do something, berarti subjeknya harus berupa orang. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 14, fast food restaurants. Di sini adalah subjeknya. Kemudian have become adalah predikatnya. Popular because, ada kata because sebagai penggunaan conjunction atau konektor. Many working people, subjek. Want adalah penggunaan predikat pada kalimat kedua. Maka kita lihat kata want biasanya diikuti oleh penggunaan to plus verb 1. Jadi jawabannya adalah yang A, want to. Diingat di sini, ini hampir sama dengan nomor 11. Jadi ada beberapa kata atau verb yang memang dia harus diikuti oleh penggunaan to infinitive. Seperti contohnya di nomor 14. Atau verb tersebut biasanya diikuti oleh gerund, verb ing, yang mana posisinya dia adalah kata benda, noun, atau bisa diikuti dengan simple form atau verb base. Simple form di sini seperti halnya nomor 11. Seperti itu. Nomor 15, the fourth theater, di sini adalah subjeknya, where. Dilihat bahwa where di sini adalah juga konektor, diikuti oleh subjek, kemudian ini adalah verb, maka subjek fourth theater di sini membutuhkan predikat. Karena posisinya dia adalah benda atau thing, maka kemungkinan di sini kalimatnya membutuhkan kalimat pasif. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Must have been restored. Kata must diikuti harus oleh penggunaan verb 1, kemudian have harus diikuti oleh penggunaan verb 3, maka to be-nya diubah menjadi bentuk verb 3. Been di sini harus diikuti oleh verb 3 lagi karena mau menjadi kalimat pasif. Oke, selanjutnya saya akan membahas untuk bagian yang written expression. Di sini nomor 16, vitamin A and C and most of the B vitamins are retained in foods that have been canned. Pada bagian yang A, B, C, dan juga D, dalam hal untuk mengerjakan soal written expression, biasanya kita harus pay attention dengan penggunaan subjek dan juga verb terlebih dahulu. Dalam hal ini, subjeknya bermula dari penggunaan vitamin A sampai ke vitamins di sini. Maka ini adalah sebagai subjek, kemudian are retained di sini posisinya adalah predikat, input dan lain sebagainya adalah objek. Subjeknya ada lebih dari satu, maka menggunakan are. Ingat, are ini posisinya adalah to be. Karena to be, maka dia bisa diikuti penggunaan verb ing. Ataupun dia bisa diikuti oleh penggunaan verb 3. Kalau verb ing berarti dia akan menjadi kalimat continuous atau tensesnya continuous. Kalau verb 3 berarti menjadi kalimat pasif. Continuous dalam hal aktif ya. Nah, dalam hal ini karena vitamin B, A, dan juga C yang terkandung dalam makanan, maka di sini seharusnya incorrect karena kata are retained seharusnya menjadi kalimat pasif, maka kata retain harusnya dijadikan bentuk verb 3 yaitu retained. Ada penambahan ed pada akhir kata retain. Kemudian nomor 17, Ella Baker spent her adult life. Ella Baker di sini berarti spesiesnya sebagai subjek, spend adalah predikatnya, her adult life berarti di sini sudah correct. Working for social change by lecturing, writing, and teacher. Jadi sudah
jelas kelihatan, yang Z jelas pasti salah karena lecturing, writing, dan juga organizing di sini dia bentuknya adalah gerund. Itu verb ing. Maka teacher di sini harus juga diikuti dengan verb ing yaitu teaching. Supaya bisa menjadi bentuk kalimat yang paralel. Kemudian nomor 18, 20 minutes of vigorous exercise every day. Di sini 20 minutes, kemudian is adalah subjeknya. Kemudian very effective. Nah, di sini berarti dilihat penggunaan very seharusnya diikuti oleh penggunaan adjektif yaitu effective, bukan effect. Kalau effect saja berarti nanti posisinya adalah sebagai noun. Jadi jawabannya adalah yang B. Most fish swim by moving their tail from side to side with little relatively body undulation. Di sini most fish, kata fish memang bisa menggunakan kata most by moving, by preposisi diikuti oleh penggunaan verb ing, sudah jelas correct, side to side with little relatively body. Dilihat ketika ada penggunaan kata benda dan dia mau dijelaskan menggunakan adjektif dan juga adverb, maka posisi adjektif harus berada sebelum penggunaan kata benda. Maka di sini harusnya posisinya adalah adjektif, di sini baru bisa adverb. Sehingga kata little relatively seharusnya dibalik, bukan little relatively, tapi relatively little. Relatively little body, seperti itu. Kemudian nomor 20, in its life expectation, although in most other things, the sun is a typical star. Di sini berarti its life mengacu ke the sun. Kemudian ada kata although, diingat bahwa although ini kan dia adalah conjunction atau konektor, di mana dia harus diikuti oleh subjek dan juga verb atau predikat. Sedangkan kata in most other things di sini posisinya bukan sebagai subjek dan juga verb, sehingga kata although tidak bisa digunakan. Kalaupun mau menggunakan penggunaan conjunction, maka and bisa digunakan di sini supaya memang sudah setara antara in its life expectation dan juga in most other things. Jadi kata and lebih sesuai digunakan dibandingkan dengan although. Nomor 21, 21 series, di sini adalah subjeknya, the dog star. Karena ada penggunaan koma, maka dia posisinya adalah positif. Is di sini adalah predikatnya most brightest. Udah kelihatan, yang A jelas udah pasti salah, kata most dan juga brightest itu sama-sama comparison kan, degree comparison untuk bagian yang superlatif. Dalam hal superlatif, kata yang dipakai bisa menggunakan the most atau bisa menggunakan est di akhirnya. Tergantung dari berapa silabel kata tersebut atau adjektif yang digunakan. Untuk kata bright atau adjektif bright di sini karena hanya satu silabel, maka lebih cocok menggunakan yang diakhiri dengan est. Maka kata most di sini harusnya dibuang. Seperti itu. Nomor 22, some of the most useful resistor materials. Dilihat bahwa kata some ketika diikuti oleh penggunaan of the, maka setelahnya itu bisa plural, bisa singular. Karena di sini predikatnya adalah are, maka seharusnya si subjek, the most useful resistor material di sini sebagai subjek juga bentuknya harus plural. Maka kata materials harus ditambah penggunaan s di akhir supaya berfungsi sebagai kata benda yang plural. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 23, the community of Bethesda, di sini adalah subjeknya community. Maryland di sini adalah a positive, was previously noun.
Seharusnya seperti itu karena was dan juga noun di sini adalah bentuk kalimat pasif. Ada penggunaan to be plus verb 3, maka kata yang bisa memisahkan di antara to be dan juga verb 3-nya hanya adverb. Sehingga previous di sini harusnya ditambahin li supaya bisa menjadi bentuk adverb. Kemudian nomor 24, on the floor of Pacific Ocean is hundreds. Ketika ada penggunaan on atau mungkin di sini lebih tepatnya adalah place expression, maka nantinya antara subjek dan juga verbnya pasti dibalik, maka verb dulu baru subjek. Di sini berarti is sebagai verb, subjeknya adalah hundreds. Nah, dilihat dalam penggunaan verb dan juga subjeknya tidak sesuai karena si subjek itu dia bentuknya plural, maka verbnya pun berbentuk plural. Jadi seharusnya tidak menggunakan is tapi menggunakan are. Karena si subjek di sini plural. Maka jawabannya yang tepat adalah yang B. Kemudian nomor 25, the state still used in Massachusetts designed by. Di sini state still adalah subjeknya. Designed by, ada penggunaan by, it means bahwa dia seharusnya antara design, di sini posisinya harusnya menjadi kalimat pasif, dan membutuhkan to be sebelumnya. Sehingga to be yang tepat adalah, karena di sini adalah verb 2, maka to be-nya pasti adalah was. Kayak gitu. Kalau misal ditanyakan kenapa bukan yang A yang ditambahkan, karena di sini use di sini lebih spesifik digunakan atau untuk menjelaskan subjeknya, maka dia posisinya adalah past participle. Past participle. Sedangkan yang design di sini dia memang harus menjadi predikat atau kata kerjanya, maka kita membutuhkan to be sebelumnya. Nomor 26, it's proving less costly and more profitably for drug makers to market directly to patients. It di sini adalah subjek, is proving adalah predikat, kata less di sini harus diikuti oleh penggunaan adjektif, more pun juga sama. Maka di antara costly dan juga profitably, walaupun bentuknya sama, akan tetapi fungsi mereka berbeda. Kalau costly memang dia sudah menjadi penggunaan adjektif, akan tapi profitably di sini dia adalah adverb. Maka harus diubah menjadi bentuk adjektifnya yaitu profitable. Seperti itu. Jadi tidak semua yang diakhiri dengan penggunaan li itu memang sudah berbentuk adverb. Ada beberapa kata yang sudah diakhiri li akan tetapi dia memang posisinya sebagai adjektif. Seperti kata costly seperti ini. Jadi attention, bentuk seperti ini dia masuknya ke dalam penggunaan kalimat paralel. Jadi memang harus sama bentuknya. Kalau misal di sini adjektif, maka di sini pun juga harus adjektif. Kemudian nomor 27, Harley Comet's viewing through a telescope was quite impressive. Di sini Harley Comet adalah subjeknya, was adalah predikatnya. Yang berada di dalam koma di sini, ini adalah apositif. Akan tetapi dalam bentuk apositif di sini kita harus pay attention, kata viewing salah karena Harley Comet di sini bukan melihat, akan tetapi dilihat. Oleh karena itu harusnya bukan viewing ya, tapi viewed. Nah, seperti ini. Karena dia posisinya sebagai bentuk present atau past participle. Karena bentuknya harusnya viewed, maka bentuknya harusnya past participle. Seperti itu.
Kemudian nomor 28, dolphin and chimps. Di sini adalah subjek, are like. Di sini lihat are like. Kata like tidak bisa digunakan setelah penggunaan linking verb. Jadi seharusnya bukan kata like yang kita pakai, tapi kata alike yang harusnya kita pakai. Jadi penggunaan kata like dan juga like itu berbeda. Kalau like biasanya pakai like B, A is bla bla bla, atau A like B is bla bla bla. Kalau misal menggunakan like, bisa mendengar A and B are alike. Seperti ini. Kemudian nomor 29, in the human body blood flows from a heart. Udah kelihatan bahwa B pasti salah karena heart sudah spesifik bentuk hati yang ada di tubuh manusia, maka kata e di sini harus diubah menjadi bentuk the. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kata the itu digunakan untuk specific things. Karena heart di sini sudah spesifik, maka seharusnya artikel yang sesuai adalah yang the. Kemudian nomor 30, Titania adalah subjeknya, photographed by, for it has significantly fewer creatures than another moons. Di sini has adalah predikatnya, subjeknya satu, predikatnya tunggal, sudah sesuai, creatures menggunakan fewer, sudah sesuai, than another moons. Nah, di sini kata moons, ini bentuknya kan plural. Maka seharusnya bukan menggunakan kata another, tapi menggunakannya adalah other. Kalau another, maka dia harus diikuti oleh penggunaan kata benda yang singular. Seperti itu. Jadi sampai di sini penjelasan untuk TOEFL Structure and Written Expression part 2. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.